Well guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan curhat lagi nih. Part kedua dari kemarin yang kayak dari video sebelum dari video aku yang sebelumnya nih. Ya di sini, mana nih? Nah, di sini. Ya, tentang curhatan aku merantau, ceritanya merantau aku dari Sukabumi ke Batam. Nah, sekarang kan kemarin sempat nih aku cerita tentang menjadi TKI di Malaysia ya selama sebulan. Nah, di sini aku bakalan ceritain mendetail selama sebulan aku menjadi TKI di Malaysia. Nah, jadi aku bakalan sharing aja ini pengalaman aku selama aku tertipu menjadi seorang TKI ya. TKI ilegal di Malaysia. Malaysia truly Asia. Nah, di situ ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi ya, kita langsung aja. Nah, jadi pas waktu itu aku udah nyampe kan dari Jakarta tuh, dari Jakarta aku ke sini untuk menjadi seorang TKI di Malaysia untuk kerja di hotel. Nah, sebelum ke Malaysia itu aku nginep dulu di Batam. Nah, di Batam itu aku nginep semalam kalau nggak salah. Ya, aku nginep semalam, terus besoknya baru antara semalam atau 2 malam gitu, aku lupa ya. Jadi ini kejadiannya tuh 8 tahun yang lalu. Habis nginep di Batam itu aku baru dianterin ke pelabuhan Batam Center. Nah, baru dari pelabuhan Batam Center aku berangkat ke Sungai Rengit di Malaysia, di Johor Bahru, di Kota Tinggi, ke Kota Tinggi Johor Bahru. Nah, ke Sungai Rengit dulu ya, aku lewat Sungai Rengit. Nah, habis Sungai Rengit itu baru pokoknya pas sudah sampai Sungai Rengit itu aku kalau nggak salah aku dijemput sama mobil BMW itu dengan nomor plat 1 ya. Gila dong. Aku ngebayanginnya udah yang wow banget ya, gila, cuma kerja di hotel doang jadi room boy, dijemputnya pakai mobil BMW gitu loh, pakai mobil BMW warna putih. Aku masih inget pokoknya itu aku langsung dijemput sama tokenya oleh bosnya langsung. Jadi bosnya itu udah tua juga sih, udah sekitaran umur 60 kayaknya. Nah, jadi aku tuh waktu itu ada berdua gitu ya, dari sini dari Batam tuh nyampe sana. Terus aku langsung deg-degan ya, di bawah udah lama, udah jauh. Terus kok aku bertanya-tanya mana hotelnya gitu loh, sedangkan aku bakal kerja di hotel. Jadi aku dengan apa namanya spontan aku nanya sama bosku itu, toke maaf, bukannya saya mau kerja di hotel ya, hotelnya di sebelah mana ya. Jadi aku nanya kayak gitu sama bos aku. Terus kata bosku bilangnya kayak gini, saya memang punya hotel, saya punya beberapa usaha, ya beberapa usaha lah gitu lah ya. Ada hotel, ada katanya kayak tukang bangunan, terus di car wash, sama di kayak kerja di kebun kayak gitulah pokoknya. Terus kamu kerja di sini dulu katanya, kerja di car wash. Gila dong, aku langsung shock. Terus aku bingung mau kayak gimana gitu loh. Secara nyampe sana aku kayak gimana ya, pokoknya ngeliatnya itu kayak aneh lah bentukannya itu tuh. Kayak ini tuh car wash, terus ke sebelah sananya tuh kayak banyak pohon-pohon kayak gitu, punya hutan kayak gitulah pokoknya ya. Aku langsung yang serius, aku langsung yang anjir, pokoknya kayak pengen pulang, ngerti gak sih? Tapi di negeri orang, di negara orang. Terus aku bingung, terus ya mau gimana lagi. Aku diem, tapi bosnya baik banget menurut aku tuh kayak gini. Jadi aku udah dikasih mes sama dia. Sebenarnya bosnya baik, ini bukan permasalahan tentang bos ya, bosnya baik, bosnya nggak pelit. Jadi aku dikasih mes. Nah, pas udah nyampe mes itu ternyata satu rumah sama aku tuh orang Sunda semua, orang Jawa Barat semua ya, orang Sunda semua. Jadi 4 orang gitu di mes itu. Kayak bentukannya tuh kayak gudang gitu, gudang bawahnya, pokoknya kayak bentukan gudang di pasar becek kayak gitu. Tapi bersih. Terus dia ada 2 tingkat, yang di bawah itu kayak buat dapur, buat masak apa segala macam, sama buat mandi. Nah, di atasnya buat kayak kita tidur kayak gitu.
Jadi kami berempat lah. Nah, kalau masalah makanan, bos aku tuh dia mantan bos aku tuh dia gak pelit. Dia gak pelit. Pokoknya kalau misalkan habis stok makanan di situ, tinggal ngomong aja langsung beli. Mau daging ayam kayak semuanya. Jadi untuk masalah makanan kami nggak kelaparan gitu lah istilahnya. Tapi kami masak sendiri gitu. Gaji aku lupa gaji sekitar berapa. Pokoknya kalau dirupain itu 2,5 juta. Ya 2,5 juta lah pokoknya. Karena waktu itu pas di Sukabumi aja tuh UMK cuma 900.000 atau 800.000, dan di Batam itu masih 1,4 juta UMK-nya ya waktu itu 8 tahun yang lalu. Nah terus pokoknya pas pertama kali aku kerja langsung shock dong. Nah pas aku ke tempat kerja itu aku satu kerjaan bareng sama orang Bangladesh, orang Bangla. Dan aku bingung ya, di sini pasti banyak yang nonton, mungkin orang Bangladesh atau apa yang stay di Indonesia ya. Jadi kayak aku karena nggak terbiasa ya, pas pertama kali aku masuk terus kenalan sama Paci itu 2 orang. Jadi total kami berempat. Nah gitu. Dan pertama kali kerja aku emang nggak mau kerja karena aku memang ngerasa ketipu. Pokoknya aku selama di sana itu nggak kerja, intinya tuh nggak kerja, ngerti nggak sih? Karena aku nggak mau kerja. Misalkan itu cuci itu. Pokoknya di situ aku kayak ngerasa kayak pokoknya kayak neraka lah pokoknya gitu ya. Aku nggak mau kerja, aku nggak mau ngapa-ngapain. Nah terus rekan kerja aku yang orang Bangladesh itu tuh kayak marah-marah terus kayak, Sandi lu kerja gitu kan, lu harus kerja gini segala macam. Nah terus pokoknya aku selalu jawab terus, pokoknya aku nggak mau kerja, aku mau pulang kayak gitu sebenarnya. Tapi aku bertahan dulu 1 bulan karena orang tua aku, mama aku bilang ya udah bertahan dulu aja 1 bulan. Nanti habis 1 bulan habis dapat gaji, karena sistem kerja ilegal itu tuh kayak masuk ke, aku sebenarnya nggak tahu ya kalau ini tuh ilegal gitu ya. Taunya aku kerja ke sana aja gitu, dan ternyata kalau misalkan menggunakan paspor pelancong, kayak paspor buat jalan-jalan gitu, itu ternyata ilegal gitu. Nah jadi habis 1 bulan katanya kata mama bilang kalau udah 1 bulan kan harus keluar dulu tuh, harus ke Batam dulu. Nah jadi minta gaji terus, jangan mau masuk lagi, nah kayak gitu. Nah jadi selama 1 bulan aku nggak mau kerja, aku minta pulang. Ini bukan permasalahan bosnya, pokoknya aku ngerasa ketipu. Pokoknya di sana kayak aku naik sepeda tiap hari, terus pokoknya kayak suasananya tuh kayak hutan, ngerti gak sih? Sumpah pokoknya jauh banget lah sama kehidupan aku sebelumnya kayak gitu. Terus nah pas mau pulang, ini ceritanya udah 1 bulan kemudian ya, 1 bulan kemudian, dan aku harus job. Nah pas udah harus job aku pulang. Terus pas sudah pulang kan ada agennya itu ada 3. Jadi ada yang di Jawa Barat 1, yang di Batam 1, sama yang di Malaysia juga 1. Jadi 3 agen ya, mereka kerjasama. Jadi pas mau pulang itu tuh otomatis ketemu dulu dong sama si agen yang di Malaysia. Nah pas ketemu sama si agen di Malaysia ini, aku bilang aku nggak mau balik lagi ke sini, aku mau pulang aja ke Indonesia, aku mau pulang habis. Aku bilang kayak gitu. Terus si agen yang di sana, ngapain pulang katanya? Emang ada kerjaan di sana? Ada kerjaan banyak, bilang kan. Nggak usah cuci mobil. Kalau cuci mobil itu istilahnya nggak usah sekolah pun semua orang bisa gitu lah, nggak usah sekolah sampai SMA kayak gitu. Terus nah pas mau pulang dia ngejanjiin nawarin aku kerjaan yang lain yang lebih baik katanya kan. Emang kamu lulusan apa? Aku lulusan SMK teknologi. Aku lulusan SMK jurusan IT gitu kan. Istilahnya harus nyambung dong ke komputer atau apa segala macam gitu kan. Nah terus dia nawarin, ya udah kalau memang kamu lulusan itu nanti I nak kasih you kerja di kedai katanya. Jadi cuma pegang pena doang sama buku katanya gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku pahit dong bilang sama dia. Aku bilang kayak gini, oke, pokoknya kalau misalkan ini kayak penipuan lagi istilahnya ya. Kalau misalkan ini nggak cocok lagi, nggak sesuai sama yang aku ekspektasikan, dan nggak sesuai sama istilahnya sama sekolahan aku, sama pendidikan aku minta pulang. Waktu itu juga kalau aku minta pulang harus dipulangin. Oke, dia bilang kayak gitu. Aku pegang dong omongan dia. Nah, jadi aku pulang lah ke Batam. Di Batam aku nginep lagi 2 malam di perumahan deket bandara. Nah di situ.
Jadi di dekat bandara aku nginep 2 bulan, nginep 2 malam. Habis itu aku masuk lagi lah ke Malaysia. Nah, si agent yang di Malaysia itu dia apa namanya, kayak oke, ini bosmu yang baru katanya gitu kan. Nah, dan kerjaan yang kedua itu bukan di kota tinggi, tapi aku dapat di Johor Barunya, di kotanya. Habis itu udah di Johor Baru, udah nyampe Johor Baru, oke lah aku nyampe office gitu kan. Terus aku di interview lah, interview biasa kayak mau interview kerja gitulah, seperti biasa kayak di perusahaan-perusahaan lain. Dan apa namanya, habis itu interview, oke aku keterima. Terus aku ternyata bagian gudang. Tugas aku di situ, aku harus ngitung tiap hari stok barang yang ada di gudang. Jadi peralatannya itu yang di gudang itu peralatan semua tukang yang kayak buat nanam pohon, terus pokoknya buat peralatan nanam lah kayak gitu. Buat si tukang-tukang. Jadi kalau misalkan tukangnya ke gudang, terus dia ambil berapa cangkul, ambil berapa kayak serokan, ambil berapa selang kayak gitu-gitu, bagian aku gitu tuh. Dan itu tiap hari, tiap pagi sama tiap malam aku harus ngitung sebanyak itu di gudang kayak gitu loh. Dan itu berat, dan aku tahu sendiri, aku nggak terbiasa angkat-angkat berat istilahnya kayak gitu. Di rumah pun aku nggak terbiasa angkat-angkat berat, dan di situ aku harus kayak angkat berat, dan menurut aku itu berat banget. Ya menurut aku pokoknya masih nggak cocok lah sama aku gitu kan. Tiap hari aku harus ngitung quantity peralatan tukang itu. Gila pokoknya, jangan sampai ada yang hilang. Kalau hilang itu gaji aku yang dipotong. Dan nah pas nyampe office, aku hari kedua kerja, itu hari pertama kan perkenalan gitulah pokoknya. Terus aku ada kenalan sama kakak pokoknya di situ. Asli orang Johor Baru, dia baik banget. Pokoknya kalau misalkan kakak ini nonton YouTube aku sekarang, jangan lupa DM aku atau enggak chat aku di atau enggak komen di sini ya kak. Dia baik banget. Jadi pas pertama kali datang ke kantor itu kan aku kayak setelan dancer tuh, kayak pakai sneaker, pakai celana pendek, terus pakai t-shirt gede gitu. Pokoknya kayak anak-anak dancer lah pokoknya, terus pakai topi. Kayak bukan kayak buat mau kerja kayak gitu ke Malaysia. Ditanyalah sama kakak itu, kamu kenapa kerja ke sini, kata itu kan, bla bla bla. Ya aku cerita lah kan kayak gitu. Kamu kayaknya bukan orang susah ya di Malaysia. Karena aku biar nggak diintimidasi di sana, jadi aku bilang, ya iyalah aku bukan orang nggak punya. Terus dia ngasih nasihat sama aku. Nasihatnya kayak gini, kakak aja yang asli Johor Baru, yang asli Malaysia, istilahnya dia nggak mau kerja di Kuala Lumpur. Kenapa kakak kerja di Johor Baru dan nggak kerja di Kuala Lumpur? Karena kakak pengen majuin kampung kakak. Kampungnya dia itu kan Johor Baru, jadi dia kerja di Johor Baru. Dia pengen membangun Johor Baru lebih kayak, mungkin dia kalau udah ada modal buat usaha, dia membuka lapangan pekerjaan kayak gitu-gitu di Johor Baru. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak stay aja di Indonesia, sekolah lagi tinggi-tinggi, udah sekolah tinggi-tinggi, udah istilahnya punya uang apa segala macam, balik lagi ke Malaysia jadi turis, jadi pelancong, jangan jadi TKI. Terus aku langsung mikir dong di situ, udah mah kerjaan nggak cocok, ada yang ngomong kayak gitu, otomatis fix 100% aku pengen pulang. Aku nggak mau stay di sini, aku pengen pulang. Habis itu terus aku bilang sama kakak, ya udah kak, aku kayaknya besok pengen pulang gitu kan gitu. Pokoknya hari ketiga aku pengen pulang. Aku bilang kayak gitu kan. Pokoknya aku pengen pulang besok. Ya udah pulanglah. Dan yang pertama kali yang terbersit di otak aku itu kabur dari situ. Terus pas besoknya aku diantar sama kakak aku balik ke mes aku tuh, yang di tempat kerja yang di Johor Baru ini, balik ke mes. Rencananya mau kabur, dan ternyata di situ ada CCTV, dan CCTV-nya itu kayak ngadep ke jalan raya gitu. Jadi si kakaknya itu kayak ke record kayak gitu. Dan menurut aku nggak mau dong bikin kayak kasih masalah sama si kakaknya ini yang baik hati, yang pengen
kayak ngasih motivasi aku ngapain aku kerja di Malaysia kayak gitu loh. Jadi dia San, mending kamu ngomong aja deh sama tokeh sama bos. Nah jadi waktu itu juga aku nelfon si bos dari kantor. Terus aku bilang, tokeh, Sandi nak balik Indon karena Sandi masih ngerasa tak cocok lah kerja sini gitu kan. Istilah kayak itu aku ngejelasin sebaik mungkin sama bos aku yang baru ini. Terus bos aku yang ini saking baiknya sama aku. Terus ya udah San, kalau misalkan itu keputusan kamu, ya mau gimana lagi? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya istilahnya sukses lah di sana gitu lah gitu kan. Dan aku masih ingat sama kakak ini tuh. Pokoknya kakak kalau nonton ini jangan lupa, aku berteman di Facebook tapi aku lupa namanya gitu loh. Aku lupa namanya. Kalau misalkan kakak nonton video aku kapanpun pokoknya ya. Jangan lupa kak DM karena aku nggak bisa lupa sama kakak sampai sekarang, kayak karena kakak emang kayak baik banget sama aku, kayak kalau bisa aku pengen ketemu lagi sama kakak gitu loh. Pas mau pulang kakak ini tuh kayak order taksi. Pas abis order taksi itu taksinya datang, dia kasih ongkos 10 ringgit, nggak mungkin kecil lah ya 10 ringgit ongkos, tapi menurutku itu kayak yang besar banget. Dan kakak itu bilang, Pak, anterin adik saya ya ke pelabuhan, jangan sampai nyasar. Dia bilang adik saya. Pokoknya dia baik banget, gak ngerti kenapa kakak itu baik banget. Ya udah, disitulah terakhir kali aku ketemu sama kakak itu. Terus aku pulang. Nah pulang itu tuh aku cuma pegang duit, kalau di rupiah itu cuma 300 ribu. Nah 300 ribu baru aku pulang. Udah aku pulang, pokoknya nyampe Batam tuh sekitar jam setengah 8 malam. Pokoknya di situ awal mula perjalanan aku di Batam. Pokoknya jadi segitu aja curhatan aku. Kayaknya aku ngelayar ngidul ya. Pokoknya aku ini sharing aja tentang pengalaman aku selama 1 bulan kerja di Malaysia sebagai TKI ya. Aduh, yang tertipu kerja di car wash. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari perjalanan aku yang aku share di video ini sekarang. Kalau misalnya kalian pengen tahu gimana details awal mula aku bisa kayak sampai aku 8 tahun di Batam sampai sekarang, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar setiap aku upload kalian gak pernah ketinggalan. Karena next bakal ada part ketiga untuk curhatan yang ini ya, perantau ke Batam. Aku bakal curhat tentang kayak aku bisa kerja di Matahari, aku bisa kuliah, aku bisa pokoknya kayak bisa jadi dancer, terus pokoknya semuanya aku bakalan share ke kalian ya. Pokoknya thank you so much, see you on the next video, love you, bye bye.